Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri dengan NIM 080 11 38 20 25 109. Pada kali ini saya akan menjelaskan program konversi uang. Konversi uang yaitu membagi jumlah uang tersebut ke dalam ratusan, puluhan, ribuan, ratusan, dan sisa uang yang telah dihitung jumlahnya. Jadi, jika kita ingin membuat program konversi uang ini, kita harus mengertikan yang pertama, yang paling awal, yang paling harus kita buat, yaitu buat struktur umumnya, yaitu include IOStream. Mengapa kita harus membuat include IOStream? Karena kita memerlukan perintah masukan dan keluaran seperti cout, cin, dan endline. Nah, jika sudah, kemudian kita buat using namespace std. Mengapa kita harus membuat using namespace std ini? Karena kita akan mendeklarasikan atau memberitahukan bahwa program ini akan menggunakan semua fungsi yang terdapat pada namespace. Jika sudah, kita buat integer main. Gunanya untuk program utama, yaitu kita awali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jika sudah, kemudian kita buatlah program utamanya ini. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam membuat program utama, yaitu kita harus mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu, yaitu integer jumlah, ratusan ribu, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 100, dan sisa. Kenapa di sini saya menyingkat-nyingkat tipe data ini? Karena untuk menghemat memori, semakin banyak ketikan yang kita buat, maka akan semakin banyak pula memori yang akan terpakai. Mengapa saya di sini membuat integer? Karena yang akan kita gunakan yaitu bilangan bulat. Sedangkan integer merupakan tipe data bilangan bulat. Cout di sini kita buat judul programnya terlebih dahulu, yaitu cout program konversi uang. Endline maksudnya kita akan menambahkan 2 baris pada program ini. Jadi kita akan membuat satu kelang baris untuk nantinya akan tampil jumlah uang dalam rupiah. Perintah jumlah uang dalam rupiah. Variabelnya yaitu jumlah. Kemudian jika sudah, kita akan membuat rumus untuk mengkonversi uang-uang tersebut, yaitu ratusan ribu sama dengan jumlah dibagi 100.000. Kemudian kita buat sisa, yaitu jumlah dikurang ratusan ribu. Ini maksudnya tipe data yang akan kita buat di sini, kemudian kita kali dengan 100.000. Kemudian kita buat lagi 50.000 sama dengan sisa dibagi 50.000. Kemudian sisanya yaitu sisa sama dengan sisa dikurang 50.000 dikali 50.000. Kemudian kita buat lagi 20.000 sama dengan sisa dibagi 20.000. Sisanya yaitu sisa dikurang 20.000 dikali 20.000. Kemudian kita buat lagi 10.000 sama dengan sisa dibagi 10.000. Sisanya yaitu sisa sama dengan sisa dikurang 10.000 dikali 10.000. Kemudian 5.000, sisa dibagi 5.000. Sisanya yaitu sisa dibagi 5.000 dikali 5.000. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Sampai kita buat di sini 100 sama dengan sisa per 100. Sisa sama dengan sisa dikurang 100 dikali 100. Akhirnya yaitu ini. Sisa di sini yang nantinya akan menampilkan sisa dari jumlah uang yang akan kita konversikan. Jika sudah membuat rumusnya, kemudian kita buat perintah kondisi if, yaitu jika jumlah mata uangnya lebih besar dari 0, maka akan tampil
konversi-konversi tadi, yaitu pecahan 1000 ada berapa? Misal pecahan 1000-nya yaitu dari rumus yang tadi, pecahan 100-nya ada 1, pecahan 5.000-nya ada 2, pecahan 20.000-nya ada 3, pecahan 1000-nya tidak ada, pecahan 5.000-nya ada 3, pecahan 2000-nya tidak ada, pecahan 1000-nya ada 2, pecahan 500-nya ada 4, misalnya pecahan 100-nya tidak ada, dan sisa pecahannya misal tidak ada juga. Nah, jika sudah, maka program ini telah selesai. Kemudian kita coba build and run. Untuk menguji apakah program ini benar atau tidak. Nah, programnya telah tampil jumlah uang dalam rupiah. Misal kita buat jumlah uangnya 250.000. Maka kita enter. Nah, pecahan 100 ada 2, yaitu 100 tambah 100 kan 200. Nah, pecahan 50-nya ada 1, yaitu 50.000. Kemudian coba kita buat pecahan jumlah uang lain. Misal di sini kita buat agak sedikit rumit, yaitu 5, 6, 7, 8, 4, 3, 8. Misalnya, lalu kita enter. Nah, pecahan 100.000-nya ada 56, karena ini 5.600.000 sekian. Kemudian pecahan 50-nya ada 1, pecahan 20-nya ada 1, pecahan 10-nya tidak ada, 0. Lalu pecahan 5.000-nya ada 1, pecahan 2.000-nya ada 1, pecahan 1.000-nya ada 1, pecahan 500-nya tidak ada atau 0, kemudian pecahan 100-nya ada 4, nah lalu sisa pecahannya ada 38, di sini 38. Jadi sisa pecahannya ada 38. Nah, dari inputan ini kita dapat simpulkan program ini benar, maka program ini telah selesai. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.